Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi spesial ya. Siapakah diriku di kehidupan masa lalu yang telah terlupakan ya. Ini adalah past life ya guys ya. Bagi orang yang ingin tahu tentang kehidupan past life kalian, kehidupan kalian sebelum terlahirkan di muka bumi ini ya, hari ini sebelum reinkarnasi. Untuk orang yang percaya aja ya guys ya. Mari kita bahas di sini, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini mungkin aja sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif ya, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Sebentar ya guys ya, ini ada kartu yang blank ya. Saya pisahkan dulu kartu yang blank ya di sini ya guys ya. Oke. Dan namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh. Genderless itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian ya, oke? Nah, kita langsung mulai. Ini agak susah ya shuffle-nya ya. Saya berdoa dulu, ini butuh energi yang agak khusus ya guys ya. Siapakah diriku di kehidupan masa lalu yang telah terlupakan? Konfirmasi ya. Mohon beri konfirmasi, klarifikasi yang jelas. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke, informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian ya. Kalau misalnya hati nurani kalian ada terpanggil ya guys ya. Oke, untuk melakukan amal donasi ya, walaupun dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau ya untuk membantu orang-orang yang kesulitan di masa pandemi ini, atau sekedar pertukaran energi juga enggak apa-apa ya guys ya. Oke, boleh kabarin saya di nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di masa lalu kalian lebih cepat terbayarkan atau lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Boleh pilih semuanya ya, karena reinkarnasi itu kan bisa jadi terjadi berkali-kali ya guys ya. Oke. Kalau misalnya butuh waktu, pause dulu videonya. Masih bingung lagi? Ya udah, pilih aja sekaligus semuanya ya. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama yang paling kiri. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama, dan kita melihat di sini ada kartu abuse ya. Ibaratnya kekasaran ya, childhood trauma ya, trauma di masa kecil yang berupa abuse ya. Mungkin di masa lalu kalian ya, di kehidupan masa lalu kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, kalian
kayak menjalani masa kecil yang penuh dengan tragedi ya, disakiti oleh orang tua ya. Saya lihat di sini ya, ada childhood trauma gitu kan, abuse ya. Kemudian abandon ya, ditelantarkan oleh orang tua, dibuang oleh orang tua kalian. Dan di sini ada kartu orphan, anak yatim piatu ya. Seorang anak yang tidak pernah dianggap ya oleh siapapun ya guys ya. Kidnap and sold, seorang anak yang diculik lagi kan, udah tidak punya orang tua kan, selalu mengalami kekerasan fisik kan. Hidup kalian itu selalu dipenuhi dengan trauma kan. Ditelantarkan oleh orang, kalian mengalami penculikan dan dijual kepada orang lain. Oh mak, kok kejam amat ya ini ya. Oke. Ini di belakangnya ada lagi loh ya. Identitas kalian ini adalah seorang gadis muda ya. Oke. Pelajaran adalah self identity ya. Kalian mencari identitas diri kalian yang tidak habis-habisnya di kehidupan masa lalu ya. Kemudian death ya, karena sakit ya, kalian meninggalnya karena sakit. Lokasi tempat kalian dilahirkan di Meksiko. Yang menjadi trauma kalian, imprisonment ya, dikurung di dalam penjara ya, namanya anak yang dijadikan budak atau diperjualbelikan itu kan, selalu dikurung, dikerengkeng gitu kan guys kan. Oke. Sesuatu yang berat sebelah di dalam kehidupan kalian dan tidak pernah kalian dapatkan ya. Kalian kekurangan cinta di masa lalu, kekurangan kasih sayang ya. Kasihan banget ya. Gadis muda yang trauma ya, tidak punya orang tua, masa lalu yang buruk, disakiti oleh orang, dijual beli oleh orang, dikurung di dalam penjara kan, ditelantarkan, tidak diakui oleh orang, pada akhirnya sakit juga meninggal kan, saya lihat kan. Oke, hidup kalian ini penuh dengan pembelajaran ya, saya lihat ya. Seorang gadis muda dulunya kalian ini ya, meskipun yang memilih kartu kelompok pertama ini seorang pria ya. Oke. Cinta yang kalian inginkan, kasih sayang berupa keluarga yang kalian harapkan ini tidak pernah kalian dapatkan seumur hidup kalian ya. Kalian ini cuma taunya dijual untuk dijadikan budak, dijadikan pelayan gitu kan guys kan. Oke. Kejam banget ya guys ya. Oke. Imprisonment, dikurung lah ya. Oke. Orang-orang yang anak-anak yang dijual itu kan biasanya dikumpulkan dikurung di dalam sebuah tempat gitu kan. Nanti siapa yang mau adopsi, siapa yang mau mengambil ya tinggal dipilih anaknya tersebut kan guys kan. Oke. Kita lihat ya dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Siapakah diriku di kehidupan masa lalu yang telah terlupakan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu childhood trauma ya, trauma di masa kecil ya. Thank you. Oke. Five of Swords. Ya, ini juga korban ya guys ya. Korban dari ketidakadilan ya. Six of Cups ya. Seorang yang sangat menginginkan cinta ya dan kasih sayang ya. Three of Cups ya. Oke. Kalian banyak teman yang ibaratnya ya senasib dengan diri kalian, sama-sama kayak orphan juga kan, yatim piatu juga, King of Wands ya. Kalian memiliki impian yang sangat besar untuk menjadi orang yang sukses, untuk memiliki keluarga, untuk bisa mendapatkan kasih sayang, dihargai oleh orang-orang. Tapi kalian ini kan tidak pernah dihargai oleh siapapun, malahan di masa kecil kalian diperjualbelikan ya. Karena melihat kalian ini tidak punya orang tua kan, diperlakukan secara kasar kan. Dulu-dulu ya di Meksiko itu kan guys kan, ya kalau misalnya orang barat itu kan kejam banget kan, mereka berlaku sistem perbudakan gitu ya, jual beli anak gitu kan. Anak yang mereka ambil itu kan anak yang kalau tidak anak yatim piatu, berarti anak itu ya anak yang tidak punya orang tua,
atau dibuang oleh orang tua dia ya. Oke. Dan kalian mengalami nasib seperti itu di masa lalu, saya lihat ya. Dan sekarang ya, energinya terbawa sampai ke kehidupan ini. Apakah kalian ada merasakan sesuatu enggak? Five of Swords ya. Ibaratnya ya, sesuatu yang kalian dapatkan itu kok kayaknya membuat kalian itu enggak puas-puas. Pengennya kalian dapat yang lebih gitu kan. Kadang-kadang ya, Six of Cups ya, kayaknya ya, tiba-tiba kalian mellow sendiri ya. Ada sesuatu yang mengganggu hati, perasaan kalian. Tiba-tiba kalian nangis sendiri kan. Kayaknya ada sesuatu yang menyedihkan yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. Tapi begitu kalian pikir-pikir lagi kembali, ya hidup kalian ini baik-baik aja sekarang kan. Nggak ada apa-apa, tapi kenapa kalian mellow sendiri? Nah, ini adalah energi kehidupan dari masa lalu. Ya, yang ibaratnya hari ini sedang datang mempengaruhi diri kalian, guys. Meskipun ya, ini ada kartu Three of Cups dan Six of Cups ya. Saya lihat ya, saat berada di tengah keramaian, di tengah pesta, apakah kalian pernah merasakan kesepian? Merasa kayak, aduh, hati saya ini sedih kok, kayaknya tidak ada orang yang perhatikan saya. Padahal kalian berada di tengah orang-orang ramai, guys. Di tengah pesta gitu ya, Three of Cups ya, guys ya. Tiba-tiba kalian merasa kesepian sendiri, kok kayaknya kalian ini tidak mendapatkan cinta gitu kan. Padahal banyak teman kalian kan, tapi kok kayak gitu ya perasaan saya ya. Sampai kalian pikir-pikir juga kan, kayaknya kok kayaknya ya tidak kunjung kalian temukan jawabannya. Nah, sekarang jawabannya ini adalah past life kalian ya. Kehidupan masa lalu sebelum kita direinkarnasi di muka bumi ini ya. Inilah yang terjadi kepada diri kalian. Dan sebelum kita dilahirkan ya di muka bumi ini kan guys kan, ingatan kita itu udah dihapus tentang masa lalu. Tapi hapusnya itu kan tidak mungkin dihapus semuanya, apalagi ya kenangan yang terlalu menyakitkan sudah menyatu dengan jiwa kita ya. Kadang-kadang energinya itu masih bisa terbawa sampai di kehidupan masa kini, guys. Dan inilah yang terjadi kepada diri kalian. Ngerti ya? Jadi tidak ada kayak pertanyaan, kok kenapa tiba-tiba saya merasa tiba-tiba mellow, sedih sendiri, galau sendiri tanpa ada alasan, padahal tidak ada orang yang menyakiti saya. Saya punya pacar yang mencintai saya punya teman-teman, saya punya keluarga, tapi kok saya rasa ya hidup saya ini kurang lengkap ya. Kok kayaknya ada sesuatu yang membuat saya ini tertekan dan sedih ya. Nah, jawabannya ini ada pada past life, kehidupan masa lalu kalian. Kalian mengalami kekerasan fisik ya dari sejak kalian dilahirkan. Ada yang ditelantarkan, dibuang oleh orang tua. Ada yang memang lahirnya itu yatim piatu, memang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Selalu mengalami korban kekerasan fisik. Saya lihat ya di sini ya. Diculik oleh orang, dijual oleh orang untuk dijadikan pelayan, untuk dijadikan oleh budak. Dan lokasi tempat kalian ini terlahir di Meksiko ya, di sini ya. Dan kalian ini ya, saat diperjualbelikan gitu kan, kalian dimasukkan, ditahan di dalam kayak semacam sel gitu ya, bersama orang-orang yang senasib dengan diri kalian ya. Sama-sama anak-anak juga kan, yang mau diperjualbelikan juga kan guys kan. Oke. Dan status kalian di kehidupan, status gender kalian di kehidupan masa lalu terlahir sebagai seorang wanita, gadis muda ya. Oke. Selalu mendapatkan kurungan di dalam penjara. Sedih banget ya, saya lihat ya. Nggak pernah mencicipi kebahagiaan. Oke? Kalian sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan keluarga, kan? Tapi tidak ada seorang pun yang mencintai diri kalian ya. Unrequited love ya, di sini ada terlihat ya. Unrequited love ya, cinta, kasih sayang yang kalian harapkan itu kan tidak pernah kesampaian. Kasih tak sampai gitulah ya guys ya. Oke? Wah, ini so sad loh ya. Sedih banget ya, tapi ya, nanti ya saya akan buka pendulumnya ya guys ya. Dan saya ingin beritahukan kepada diri kalian khusus untuk readingan past life dan spirit guide ya. Oke. Harganya dikenakan 2 kali lipat ya, karena ini energinya ini kan sangat sulit ya guys ya. Sulit banget. Saya nggak bisa kayak tarot reader yang lain gitu kan guys kan. Bongkar hanya separuh-separuh, hanya seadanya gitu aja kan. Saya mesti bongkar, kalau udah personal reading itu kan, saya mesti bongkar sampai tuntas. Sampai solusinya mesti kayak gimana, mesti saya bongkar sampai tuntas ya guys ya. Dan King of Wands ya, saya lihat ya,
Beberapa orang hari ini ya terlahir sebagai orang yang narsis ya, saya lihat ya. Maksudnya narsis itu kan Five of Swords ya, sangat gila, sangat haus akan kasih sayang ya. Bahkan kalau orang-orang datang memberikan perhatian kepada diri kalian ya, satu orang yang memberikan perhatian kepada diri kalian ya, itu kayaknya nggak cukup, maunya ya kalian ini kemanapun kalian berada, kalian mendapatkan kasih sayang dari orang-orang kayak gitu ya guys ya. Oke, ada kartu The Chariot lagi kan, saya lihat kan. Sampai kalian berada di tempat kerjaan pun kalian selalu ingin caper, cari perhatian. Berada di luar sedang jalan-jalan, berada di mall, kalian juga asik narsis gitu, kayak caper gitu kan, mau cari perhatian orang. Sebenarnya itu bukan salah kalian guys, saya bilang ya, supaya kalian itu diperhatikan oleh orang. Ini karena pengaruh energi dari kehidupan masa lalu, karena kalian itu ya sudah terlalu kehausan cinta, kehausan kasih sayang ya. Di kehidupan masa lalu kalian ya, kalian tidak pernah mendapatkan setitik pun kasih sayang. Nah, mungkin di kehidupan kali ini ya, kalian berubah jadi orang yang sensitif. Kalau ketemu dengan orang yang cuek aja kan, satu orang yang cuek kepada diri kalian ya, kalian langsung sensitif, baperan gitu kan, langsung sedih banget kepada orang tersebut, langsung kecewa banget. Kadang-kadang ya, yang parahnya kan, tanpa ada alasan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan kan, di tengah keramaian sedang happy-happy, sedang berada di ulang tahun seseorang, sedang berada di pesta resepsi seseorang yang tengah-tengah bahagia di tengah keramaian gitu kan, kalian bisa tiba-tiba sedih sendiri, merasa kedinginan sendiri, kesepian sendiri. Nah, kalau kalian mengalami hal kayak gitu ya, mungkin waktunya kalian ini untuk sadar guys, sadar ya. Oke, ini adalah pengaruh dari energi masa lalu kalian, di mana masa lalu kalian sudah tidak sama lagi seperti sekarang guys. Jangan disamakan lagi. Ini energi yang masih dibawa-bawa, kebayang karena sudah menyatu dengan jiwa kalian. Karena udah terlalu sakitnya ya, untuk kalian rasakan ya guys ya. Udah melekat kuat ya di jiwa kalian tersebut kan guys kan. Makanya tidak bisa kalian lupakan kayak gitu ya. Jadi saran dan pesan Heavenly God and Universe, please give us advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu childhood trauma, abuse, or pain? Thank you. Kita lihat di sini ada kartu freedom, kebebasan ya. You free to do what you choose ya. Pilihan itu ada di tangan kalian lah ya. Kalian yang udah tahu kayak gini ya, makanya ya tugas kalian itu adalah membebaskan diri kalian dari belenggu perasaan kayak gini guys. Kalau misalnya dari kecil ya, kalian tidak tahu kan kenapa kalian ini tiba-tiba suka sedih sendiri, suka merasa ditelantarkan kan, padahal kasih sayang ada di sekeliling kalian ya. Nah, sekarang kalau kalian udah tahu kayak gitu kan, waktunya kalian disuruh lah ya untuk memutuskan tali ya. Tali hubungan kalian dengan masa lalu sebelum kalian direinkarnasi di kehidupan masa kini guys. Ngerti kan? Oke. Jangan dibawa-bawa lagi. Kalian mesti punya self control ya, pengendalian diri dan kesadaran saat perasaan itu hadir ya. Anggap aja, oh itu kan masa lalu saya. Sekarang ini kan udah tidak terjadi lagi kan. Itu masa lalu saya yang sudah terlewatkan. Sekarang keadaannya itu udah berubah, udah nggak sama lagi kayak masa lalu ya. Oke. Nah, sekarang you free to do what you choose. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, yang Anda pilih. Pilihan itu ada di tangan kalian. Kalau kalian membiarkan perasaan melo itu ya terus ada di dalam hati kalian, menguasai diri kalian, sama dengan kalian ketarik lagi energi kalian itu ke masa lalu, ke kehidupan masa lalu kalian guys. Berarti kalian yang tidak punya niat ya untuk memutuskan rantai ikatan ya energi kalian dengan kehidupan kalian di masa lalu guys. Kalau di kehidupan masa kini semuanya itu udah bebas ya, udah beda ya guys ya. Kalian disuruh untuk putuskan lah ya, bebaskan diri kalian ya guys ya. Jangan biarkan perasaan kayak gini yang menggerogoti hati dan perasaan kalian guys. Ini perasaan toksik ya. Nanti lama-lama menjadi law of attraction gitu kan, hukum tarik-menarik. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, malahan menjadi kenyataan pula kan. Nah, kalian kan pasti nggak mau kan guys kan. Oke. Dan siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya. Dan saya akan
Menjawabnya melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya pendulum. Suruh kalian cari tahu sendiri ya guys ya. Oke. Dear pendulum, spirit, malaikat pelindung, mohon jawab pertanyaan orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Oke, kalian lihat sendiri ya guys ya. Pendulum bergeraknya maju mundur ya, berarti apapun yang menjadi pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Thank you pendulum ya. Oke, mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke, di sini saya melihat ada natural disaster, penyebab kematian kalian di kehidupan masa lalu ya. Memang ini karena penyakit alami ya guys ya. Lokasi di South America ya. South itu adalah Amerika Utara atau sebentar ya guys ya. Saya cek dulu South. Amerika Selatan ya, oke. Yang menjadi trauma kalian, exile, diasingkan ya. Oke. Kalian pernah diasingkan oleh orang ya guys ya, atau pernah didiskriminasi oleh orang, pernah ibaratnya menjalani masa isolasi ya, dicampakkan oleh orang-orang gitu ya guys ya. Oke, di sini ada arranged marriage ya, dan older woman. Kalian terlahir sebagai seorang, hidup kalian ini sempat ya menua ya di kehidupan masa lalu ya, tapi kalian terlahir sebagai seorang wanita guys, saya lihat ya di sini ya. Oke. Saya lihat arrange married. Kalian menikahnya itu kan karena dijodohkan, bukan karena kalian itu cinta kepada pasangan kalian guys. Arrange married ya, dijodohkan gitu ya. Gestation period, current lifetime, childhood, teenage years, adulthood ya. Oke. Kalau saya lihat ya di sini, kehidupan kalian ini cukup happy banget ya guys ya. Meskipun kalian ini kan suka menjauh dari orang ya di kehidupan masa lalu gitu kan, tidak suka berbaur orang ya. Intinya kalian itu orang ya individualis ya guys ya. Oke. Ibaratnya kalian itu kan terlahir sebagai seorang yang kuper gitulah ya guys ya. Kuper ya. Kurang pergaulan gitu ya guys. Oke. Wanita yang kurang pergaulan gitu kan. Bahkan tidak tahu apa yang namanya cinta, bahkan di saat kalian menikah ya dengan pasangan kalian, itu pun karena dijodohkan, bukan kalian jatuh cinta kepada pasangan kalian guys. Kayak gitu ya. Kalian tidak ngerti apa itu yang namanya cinta kan. Hidup kalian ini serba diatur-atur oleh orang ya guys ya. Oke, berada di bawah aturan ya, dan kalian terlahir sebagai seorang wanita ya di sini ya. Tapi untungnya saya lihat kehidupan kalian ini cukup makmur ya, meskipun tidak tajir-tajir amat kan, tapi hidup kalian ini masih bisa kalian bawa happy kayak gitu ya guys ya. Nah, oke.
Heavenly God and universe, please explain to us for viewers who pay attention to card number 2. Siapakah diriku di kehidupan masa lalu yang telah terlupakan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu current lifetime. Kalian sangat menikmati ya waktu hidup kalian tersebut ya guys ya. Hey, thank you. Perlu saya informasikan kepada diri kalian bagi yang ingin melakukan personal reading kepada diri saya khusus untuk pertanyaan past life ya, kehidupan masa lalu ataupun yang berkaitan dengan spirit guide, itu harganya 2 kali lipat ya guys ya. Kena cas 2 kali lipat ya guys. Oke. Karena energinya lebih susah untuk ditarik guys. Dan butuh waktu khusus untuk membuat readingannya ya guys ya. Butuh waktu khusus dan butuh kayak ya sembayang terlebih dahulu gitu kan. Barusan saya bisa buat kayak gitu ya. Kalau enggak nanti berhamburan ya apa yang saya bacakan ini ya. Ada Three of Wands, Eight of Cups, The Lovers ya, Death, Page of Coins ya. Nah, tampak sangat jelas ya di kehidupan masa lalu kalian ya. Oke, Three of Wands ya. Kalian itu memang hidup di Amerika Selatan, saya lihat ya, South America ya. Kalian terpisah ya, jauh dari orang-orang, terpisah dari keramaian ya. Hidup menyendiri. Kalian ini orang yang individualis, seorang yang sangat kuper banget ya, saya lihat ya. Oke. Karena memang ya, mungkin saja udah bawaan lahir kalian kan guys kan. Kalian orang yang tidak pandai bergaul kan. Meskipun yang memilih kartu kelompok yang kedua ini seorang pria ya, tidak tertutup kemungkinan kalau di kehidupan masa lalu kalian itu seorang wanita guys, kayak gitu ya. Nah, Eight of Cups ya, kalian selalu menghindari orang-orang. Dan orang-orang juga, kalian ini hidup tidak punya teman. Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya. Kalian hidup tidak punya teman, tidak punya sahabat, kalian dijauhi oleh orang. Oke? Dan kalian juga menjauhi orang-orang juga. Bahkan untuk mendapatkan jodoh pun itu kayaknya susah banget. Sampai jodoh kalian ini The Lovers, Dead ya. Itu pun bukan karena kalian jatuh cinta sendiri. Karena The Lovers dan Dead ini kan jodoh yang ibaratnya sudah ditetapkan atau dijodohkan oleh orang. Entah oleh orang tua kalian kayak atau apa kan. Sebenarnya dalam hati kalian ini ya, Page of Coins ya, kalian ingin punya kesempatan untuk menikmati apa itu yang namanya cinta, yang murni, yang pure ya, yang ibaratnya kayak gimana ya, yang pulen gitu lah ya guys ya. Oke. Yang pure, yang alami gitu kan, asli dari hati dan perasaan kalian, tapi kalian tidak pernah menikmatinya kayak gitu ya guys ya. Kalian tidak bisa menikmati perasaan cinta kalian karena kalian tidak pernah jatuh cinta. Bahkan beberapa orang di kehidupan masa lalu ya, kalian ini juga nggak tahu apa itu cinta. Sampai kalian nikah dengan pasangan kalian juga kan, itu pun karena dijodohkan, tidak ada yang namanya cinta. Jadi sekarang tujuan kalian terlahir ke muka bumi ini ya, untuk mencari cinta, The Lovers, untuk mencari jodoh sejati kalian, di mana kalian ingin belajar, ingin tahu, ingin mengenal, ingin mencari kesempatan apa itu yang namanya mencintai seseorang ya. Karena itu tidak pernah kalian alami di kehidupan sebelumnya guys, kayak gitu ya. Kalian ingin mengenal apa itu cinta kan, dan beberapa orang mungkin udah tahu ya jatuh cinta itu kayak gimana ya guys ya. Begitu kalian udah jatuh cinta gitu kan, langsung dead ya, bawaannya bucin ya, perasaan kalian langsung kayak ya merasa ingin sehidup semati dengan si orang tersebut. Tapi jangan deh ya sehidup semati itu ya. Karena bagi saya sehidup semati itu apa? Satu. Nah, satu hidup semati, satu mati. Satu hidup sedangkan yang satunya lagi mati. Nah kayak gitu. Jangan bilang sehidup semati dengan orang ya guys ya. Oke. Kalau ada orang yang bilang sehidup semati, saya ingin sehidup semati dengan kamu, oh berarti jahat ya kamu ya. Kamu pengen diri kamu itu hidup dan kamu pengen diri saya ini mati. Sehidup semati, yang satu hidup sedangkan yang satunya lagi mati, kayak gitu. Nah, oke, sorry ya, hanya bercanda aja ya guys ya. Oke. Nah, sekarang ya, ibaratnya ini nggak panjang-panjang lagi deh ya, karena udah terlihat dengan sangat jelas kenapa tujuan kalian ini terlahir di muka bumi ini guys.
Kalian mau mencari cinta, kalian mau mengenal apa itu cinta yang sesungguhnya, yang asli alami dari hati dan perasaan kalian. Karena kalian tidak pernah merasakan jatuh cinta di kehidupan masa lalu. Kehidupan kalian ini selalu exile, diasingkan oleh orang, selalu menjalani pengasingan. Kalian menjauh dari orang, orang-orang juga menjauh dari diri kalian, sama-sama saling menjauh. Kalian terlahir menjadi orang yang kuper di masa lalu ya. Oke, seorang yang ibaratnya udah kelewat polos ya. Oke. Over pure ya, kelewat polos banget ya kalian ini ya, sampai ya untung aja kalian ini dijodohkan. Kalau kalian tidak dijodohkan di kehidupan masa lalu kan, maka mungkin aja beberapa orang akan menjadi perawan tua loh, saya lihat ya. Oke, sampai perawan tua kan. Tapi untungnya kalian ini sempat menikah. Cuman menikahnya itu bukan karena cinta guys, tapi karena dijodohkan oleh orang tua sampai kalian meninggal ya. Dan kalian ibaratnya yang menjadi trauma kalian ya di sini ya adalah pengasingan ya guys ya. Kalian takut ditinggalkan oleh orang kan guys kan. Oke, sebenarnya hati nurani kalian itu kan tidak mau diasingkan oleh orang ya guys ya. Nah, untuk orang yang kayak gini ya, sangat rentan sekali kalau sudah terlahir di muka bumi ini ya. Beberapa orang dari diri kalian saya tanya ya, kalian jawab secara jujur di kolom komentar ya guys ya, jangan bohong. Apakah di masa kecil kalian pernah mengalami perundungan atau mengalami kayak gimana ya guys ya, pembulian ya oleh teman-teman sekolah kalian, kayak disiksa, kayak ditindas, kayak pernah nggak kalian mengalami hal kayak gitu? Dijawab ya di kolom komentar ya guys ya. Oke, karena ada energi perundungan saya lihat ya dari masa lalu ya, itu yang kalian takutkan. Kalian selalu dijauhi oleh orang, tidak ada orang yang mau berteman dengan diri kalian ya, karena melihat kalian ini terlalu kuper, terlalu polos gitu kan guys kan. Jadi kalian menuntut supaya di kehidupan kali ini ya, kalian bisa mendapatkan apapun kasih sayang dari orang-orang. Kalian bisa merasakan cinta, gimana rasanya jatuh cinta kepada orang, mendapatkan kasih sayang banyak teman kan guys kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan saya lihat setelah terlahir di muka bumi ini kan, energi masa lalu, past life ini masih ada. Sehingga beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya, tidak tertutup kemungkinan beberapa orang aja ya, masa kecilnya ini kan sering dirudung ya oleh sering mengalami pembulian oleh teman-teman sekolah ya. Disiksa, kayak dilempar plastik, kayak wah ini udah kayak saya guys ya. Saya dulunya waktu kecil kan suka dibully oleh teman-teman sekolah karena saya suka berteman dengan orang, dan saya juga nggak tahu kenapa saya suka berteman kumpul di keramaian gitu kan, banyak-banyak orang. Saya inginnya dianggap oleh teman-teman saya gitu kan, tapi malahan setelah ya saya kumpul di keramaian tersebut ya, orang-orang pada mempermalukan saya. Ada yang menyirami saya pakai air kencing yang mereka kencing di pipis itu kan guys kan, di plastik gitu kan, diikat, saya dilemparin gitu sampai bawa pesing gitu kan guys kan, dilemparin pakai telur bebek lagi kan. Oke, disuruh berlutut untuk menyembah orang, lap sepatu orang gitu kan guys kan. Dulunya masa kecil saya jujur aja, saya nggak malu untuk mengatakan hal kayak demikian. Apakah kalian sering dirudung orang kayak gini ya? Kalau kalian sering dirudung orang ya kayak begini ya, berarti energi masa lalu itu masih kebawa kepada diri kalian di masa kini. Karena memang dari masa lalu tidak ada seorang pun yang suka bergaul dengan diri kalian. Kalian selalu menjauh dari orang. Dan kalian juga sering dijauhi oleh orang, meskipun hati kalian suka berteman dengan orang-orang, tapi orang-orang tidak suka untuk berteman dengan diri kalian. Kayak gitu guys. Dan tidak tertutup kemungkinan dari masa lalu aja kalian sudah sering mengalami perundungan ya guys ya, atau pembulian dari orang-orang kan guys kan, sehingga menjadi kolot, menjadi kuper gitu kan guys kan. Bahkan untuk menikah pun ya, tak ada seorang pun yang bisa mencintai diri kalian. Kalian juga tidak tahu apa itu rasa cinta kan. Jadi tujuan hidup kalian, sekali lagi saya katakan ya, saat kalian terlahir di muka bumi ini, kalian ingin mencari cinta, kalian ingin mencari kasih sayang. Saya jadi sedih loh guys ya, baca kartu ini yang kelompok yang kedua ini ya guys ya. Saya turut merasakannya guys. Kenapa? Karena dulunya saya juga kayak gitu. Saya juga mencari cinta, saya juga mencari kasih sayang guys. Tapi kenapa tidak ada orang-orang yang bisa ya menganggap saya dengan pantas kayak gitu kan guys kan?
Kayak gitulah ya. Mungkin kalian, tujuan hidup kalian ini memang terlahir untuk mencari kasih sayang, untuk merasakan gimana rasanya jatuh cinta kepada orang. Dan begitu udah jatuh cinta ya, langsung kalian bisa bucin banget kepada orang tersebut ya, setia banget sampai ya, memang pace of coins ya. Kalian ini kan memang ingin mencari kesempatan untuk merasakan cinta lah ya. Ujung-ujungnya kayak gitu ya. Ini akibat dari past life kalian. Kalian masih kurang puas kayak gitu ya. Dan ada yang masih terbawa energinya sampai detik ini. Dan zodiak yang terkoneksi ada Aries, Pisces, Gemini, Scorpio, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, choose card number. What should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu current lifetime ya. Thank you. Oke, ya. Di sini ada kartu you are on the right path ya. Tenang aja ya guys ya. Disuruh ya, keep doing what you are doing because it's working ya. Apapun yang kalian lakukan di kehidupan masa kini ya, entah apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian planningkan, rencanakan, semuanya itu udah benar. Kalian tidak perlu merubah haluan kalian, tidak perlu merubah arah kalian ya. Kalau misalnya apapun yang kalian kerjakan tidak bisa diterima oleh orang, itu bukan salah kalian guys, tapi salah dari orang tersebut. Nah kayak gitu ya. Oke, karena orang itu yang tidak terbiasa kepada diri kalian. Kalian terlahir ya lain daripada yang lain, paling berbeda dari orang lain. Tapi bedanya itu bukan lebih buruk guys, malahan kalau boleh dibilang ya, dari satu kartu saran pesan ini mengatakan kalian terlahir dengan jauh melebihi orang lain. Kalaupun ada orang yang tidak suka kepada diri kalian dan berusaha untuk membuli diri kalian, karena orang itu tidak bisa menjadi seperti diri kalian, karena orang itu iri kepada diri kalian. Jadi kalian itu disarankan tidak perlu kalian berkecil hati ya di tengah banyak orang, di tengah publik gitu kan. Nggak perlu kalian berkecil hati, yang confident dikit lah ya guys ya, yang percaya diri dikit, angkat kepala kalian ya guys ya. Karena apapun yang kalian lakukan itu sudah berada di jalur yang benar. Kalian tidak bersalah kayak gitu ya. Jangan kalian ya hanya karena ditertawakan oleh orang, dicibir oleh orang, digosipin oleh orang, kalian jadi minder, malu sendiri, merasa kalau kalian ini jijik, disgusting kayak atau apa kayak. Nggak boleh kayak gitu guys. Itu namanya ya, kita sudah membiarkan diri kita itu diatur-atur oleh orang lain. Sedangkan orang yang cibirin diri kita belum tentu mereka itu benar guys. Bisa jadi mereka itu iri kepada diri kita, karena di kartu ini sudah dikatakan kalian sudah berada di jalur yang benar. Kalau ada orang yang menganggap kalian itu salah, berarti antara dua kemungkinan, si orang itu ya tidak tahu apa-apa. Satu ya. Yang kedua, orang itu iri. Dia tahu kalian itu sudah berada di jalur yang benar, tapi masih mengatakan kalau kalian ini salah, menggosipin kalian, mencibirin kalian ya. Karena mereka itu iri, dengki kepada diri kalian. Apakah kalian mau membiarkan orang tersebut? Nggak mungkin kan guys kan? Oke? Biarin aja. Kalian tetap lakukan apa yang harus kalian lakukan. Apapun yang menjadi tujuan, angan-angan, dan impian kalian, lakukan. Kalian sudah berada di jalur yang benar. Jangan ubah arah kalian lagi. Kayak gitu ya. Saran dan pesannya ya guys ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya. Saya akan menjawabnya melalui pendulum ya. Oke, jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan berarti jawabannya tidak. Memutar searah jarum jam berarti jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam. Pendulum suruh kalian cari tahu sendiri. Oke. Dear pendulum, spirit guide, alam semesta beri jawaban ya pada viewers yang memilih kartu kelompok yang ketiga, kedua. Apa yang menjadi pertanyaan dari masing-masing memilih kartu kelompok yang kedua?
Iya, apapun yang menjadi pertanyaan kalian, jawabanmu iya ya guys ya. Oke, benar, bisa ya. Oke, thank you pendulum. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga dan kita melihat di sini location ada Meksiko ya. Dulunya kalian terlahir di Meksiko dan menjadi trauma kalian ya, imprisonment ya, dikurung di dalam penjara ya guys ya. Fate, takdir ya. Monotheistic ya. Saya lihat monotheistic ini apa ya guys ya. Oke. Monotheistic. Oke, ini tidak ada arti ya guys ya. Mungkin yang menjadi takdir kalian berdealing dengan orang yang ateis ya, saya lihat ya. Oke, atau orang yang terlalu kayak gimana ya, terlalu kayak mau dibilang ateis itu juga bisa, nggak bisa ya guys ya. Oke, bentar. Identitas kalian yang female ya, seorang gadis muda ya. Oke, self identity ya. Identitas kalian seorang pelajar di sini ya guys ya. Oke, tapi kenapa di sini ada imprisonment ya, atau ada kurungan di dalam penjara gitu ya guys ya. City dweller, socialite ya. Saya udah tahu ya. Innkeeper. Kalian seorang penjaga toko ya, shop owner ya, seorang pemilik toko gitu kan guys kan. Tapi ya disandingkan dengan kata-kata yang ada di belakang ya, mungkin beberapa orang di masa lalu kalian ya, kalian ini orang yang penuh dengan sosialisasi di tengah masyarakat ya guys ya. Oke, kalian ada foto pula toko tersendiri ya guys ya. Dan kalian menjaga toko tersebut ya, dan ada kemungkinan beberapa orang dari diri kalian itu seorang jurnalis ya, atau seorang wartawan ya. Ngerti kan guys kan? Seorang jurnalis atau seorang wartawan. Kayak gitulah ya. Mungkin kalian salah meliput orang kan guys kan? Sehingga ya ini ada kayak penjara gitu ya, kalian di penjara oleh orang gitu kan guys kan. Unrequited love ya, cinta kasih sayang kalian ini tidak pernah terbalaskan, dimana apapun yang kalian kerjakan kemarin di kehidupan kalian tidak pernah dihargai oleh orang ya. Kalian buka toko kayak ya, entah jualan apa kan, jualan kerajinan tangan kayak, jual ini itu kayak bakery kayak, atau toko roti kayak, atau apa kan. Tapi usaha kalian ini ya tidak pernah dihargai oleh orang-orang, saya lihat ya. Oke, unrequited love ya. Kalian tidak dianggap oleh orang, dan dalam segi percintaan kalian mengalami unrequited love ya. Kalian mencintai orang yang tidak mencintai diri kalian di masa lalu. Status kalian ini ya, ibaratnya ya, seorang gadis muda ya, dan kematian kalian di kehidupan masa lalu ini ada contagious. Oke, kematian yang tidak menyenangkan atau kematian yang tidak wajar, saya lihat ya. Dari sini ya sudah bisa saya katakan ya, karena ada kata imprisonment yang menjadi trauma kalian ya, yang menjadi traumatik kalian di kehidupan masa lalu, dikurung di dalam penjara, dan kalian itu meninggalnya dengan cara yang tidak wajar guys, kayak gitu ya. Mungkin disiksa orang sampai mati, atau dicelakain oleh orang ya guys ya. Oke, saya lihat dulu penjelasan dari kartu tarot, saya tebarkan dulu, kemudian saya akan berhenti sebentar karena ada azan ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Siapakah diriku di kehidupan masa lalu yang telah terlupakan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu City Dweller ya di sini ya. Kalian dikucilkan lah ya, Dweller ya di sini ya. Oke. Orang-orang menganggap
kalian itu kecil ya, the hangman ya. Oke. Six of Cups, the hangman, the hermit ya. Oke, ini ada kaitannya dengan religius dan agama ya guys ya. Mungkin kalian bertemu dengan orang yang kayak gimana ya guys ya. Terlalu kayak, bentar ya guys ya. Nine of Wands ya, Four of Coins ya. Oke. Kalian ini orang yang spiritual banget saya lihat ya. Kalian orang yang gampang bergaul ya dengan orang-orang kan, memiliki hati yang mulia, suka menolong orang di masa lalu ya. Kalian tinggal di kota bagian Meksiko kan guys kan. Oke, kalian seorang pemilik toko, gadis muda pemilik toko, tapi sayangnya beberapa orang dari diri kalian, hidup kalian itu tidak lama, kalian itu mati muda ya, mati di saat atau tutup usia di saat kalian itu masih gadis oleh penyakit yang tidak wajar, oleh penyebab yang tidak wajar, ibaratnya entah sakit penyakit yang kronis tertentu atau ya ini dicelakain oleh orang ya, ibaratnya dicelakain oleh orang ya, karena ada traumatik kalian pernah dimasukkan ke dalam penjara akibat fitnah oleh orang-orang ya guys ya. Oke, sekelompok orang-orang yang mungkin terlalu kayak fanatik. Nah, barusan saya ingat ya, orang yang sudah terlalu fanatik terhadap agamanya. Mungkin kalian berlainan agama dengan penghuni yang ada di Meksiko sana kan guys kan. Contohnya kayak gitu kan. Kalau penghuni di Meksiko sana kan kebanyakan orang yang beragama Nasrani misalnya ya. Kalian ini contoh ya, seorang yang berumat muslim kan. Jadi mereka mungkin terlalu fanatik ya dengan agama mereka, dan mereka terganggu dengan kehadiran kalian di tengah-tengah kota mereka tersebut, dan mereka ingin menyingkirkan diri kalian dengan cara memfitnah kalian ya. Oke, memfitnah kalian dan memasukkan kalian ke dalam penjara karena ada kartu The Hangman ya. Ada beberapa orang dari diri kalian, mungkin 10 orang yang nonton video saya ini ya, mungkin 2 orang ya di kehidupan masa lalunya meninggal mudanya itu dengan kematian yang tidak wajar karena dicelakai dan digantung kayak gitu ya, dieksekusi di tiang gantungan. Ngerti kan guys kan? Tapi sebelum kalian mati ya, ibaratnya sebelum kalian meninggal dunia, kalian berjanji kepada Tuhan, kalian berdoa, hermit ya, saya ingin mengulang kembali kehidupan ini. Saya masih belum puas dengan kehidupan kayak gini. Saya ingin mengulang kembali ya. Oke, saya ingin merasakan ya, four of coins ya. Saya ingin mendapatkan kehidupan yang benar-benar wajar di tempat yang benar-benar bisa menerima diri saya ya. Oke, orang-orang yang pantas untuk diri saya gitu kan. Jangan orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agama, bahkan terlalu saking fanatiknya terhadap agama tersebut. Orang-orang itu kan melihat orang yang berbeda agama saja kan langsung mau disingkirkan orang yang berbeda agama itu. Banyak kali orang kayak gini guys. Sampai detik ini ya, di Indonesia pun ada saya lihat ya. Karena tidak sama religius ya, atau tidak sama agama dengan mereka, langsung mereka mau menjelek-jelekkan kita kan, atau mencari-cari kesalahan kita, mengkambing hitamkan diri kita ya, seolah-olah kita ini busuk atau apa kan. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu guys. Beberapa orang memang udah terlihat sangat jelas imprisonment. Tadi saya sempat melihat imprisonment, dikurung di dalam penjara akibat kalian ini difitnah oleh orang ya. Fitnah yang sangat keji, bahkan lebih keji daripada pembunuhan yang berakhir membuat kalian ini berada di tiang gantungan, dieksekusi oleh para pejabat, digantung ya. Oke, dihukum mati oleh pejabat ya. Dan impian kalian ya untuk hidup makmur berbaur dengan orang hanya tinggal kenangan, dan kalian ingat terus sampai sekarang ya. Saya lihat di kehidupan masa kini kan, kalian terbawa-bawa terus energi kayak gini guys. Mungkin sebelum kita dilahirkan, ingatan kita ini udah dihapus guys. Ngerti kan guys kan? Ingatan kita ini udah dihapus ya, tapi energi itu masih terbawa. Sehingga beberapa orang dari diri kalian di kehidupan masa kini ya, kalian lebih condong atau lebih suka ya menghabiskan waktu sendiri aja. Dan kalian ada merasakan nggak, salah satu sifat dari diri kalian gampang curigaan kepada orang, gampang merasa insecure. Ini orang maunya apa sih? Saya curiga, saya takut kepada orang yang satu ini, belum apa-apa aja kan. Padahal orang itu tidak berniat jahat kepada diri kalian kan. Orang itu berniat baik kepada diri kalian. Kalian juga
bisa tiba-tiba mencurigai orang tersebut, kayak seolah-olah kan hati dan perasaan kalian itu nggak enak kepada orang itu kan. Ibaratnya belum apa-apa aja kan langsung negative thinking kepada si orang tersebut kan guys kan. Ada nggak kalian merasakan hal kayak gitu ya? Kalau ada merasakan hal kayak gitu ya, ini adalah energi dari kehidupan masa lalu kalian yang masih terpengaruh, melekat di dalam jiwa kalian sampai hari ini kan. Karena di masa lalu ya, kalian udah sempat dicelakain oleh orang, dan orang yang mencelakain kalian itu bukan sedikit, banyak. Satu penduduk di kota ya, semuanya mengasingkan diri kalian, semuanya pada berkomplotan ya, ingin menyingkirkan diri kalian ya, dan membuat fitnah kepada diri kalian karena melihat kalian ini mungkin berbeda agama ya dengan mereka, dan sedangkan mereka itu mungkin ya sudah terlalu fanatik dengan agama mereka kan guys kan. Jadi mereka itu mau menyingkirkan diri kalian tapi dengan cara fitnah yang sangat kejam, dan membuat kalian ini kan digantung, saya lihat ya, dieksekusi mati ya, the hangman ya, digantung ya. Pantesan kematian tidak wajar ada pada diri kalian dan menjadi trauma bagi jiwa kalian. Bukan cuma tubuh, badan, otak, hati kalian itu yang mengalami sebuah trauma aja, tapi batin kalian ini sudah mengalami trauma guys. Trauma di batin itu ya, mau kita hapus sampai kayak kemanapun ya, saat kita terlahirkan reinkarnasi lagi di muka bumi ini kan, trauma itu masih tetap kebawa-bawa guys, kayak gitu ya. Makanya di kehidupan masa kini kan, kalian ini kan tiba-tiba tanpa ada alasan ya, kalian suka menyendiri kayak kan, suka mengurung diri di dalam kamar, menghabiskan waktu untuk berdoa, melakukan pekerjaan sendiri, tidak suka sharing dengan orang-orang. Coba kalian ceritakan lah ya di kolom komentar ya guys ya. Saya lihat kalian ini orang yang sangat membentengi diri sekarang ya. Kenapa kalian membentengi diri? Karena energi dari masa lalu yang masih melekat di dalam hati jiwa ya, batin kalian tersebut, di mana kalian itu dicelakain oleh banyak orang, satu penduduk ya, di tempat kalian menetap itu kan guys kan. Padahal kalian udah buka usaha, buka toko baik-baik gitu kan. Orang-orang udah tidak menghargai diri kalian ya. Orang-orang itu kan juga mencelakai dan memfitnah kalian sampai membuat kalian ini dieksekusi dan dihukum mati kayak gitu ya. Jadi ibaratnya rasa ketakutan dan trauma itu terbawa sampai ketakutan ya, sampai kelahiran kali ini kan guys kan, di mana kalian sering overthinking, sering negative thinking kan kepada orang gitu kan, padahal belum tentu orang itu mau jahat kepada diri kalian, tapi kalian tetap bisa negative thinking, ini orang maunya apa, saya jadi takut, padahal orang itu cuma mau menolong diri kalian aja. Nah ngerti kan guys kan, kayak gitulah ya. Oke. Ini adalah energi dari masa lalu ya guys ya. Dan saya lihat saran dan pesan Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pay and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu socialite, city dweller ya, penghuni di kota ya. Thank you. Oke. Nah, saya lihat di sini ya, protected ya, melindungi diri ya guys ya. You are safe and support while you change your career ya di sini ya. Di saat kamu merubah karir kalian ya, atau ya sekarang ini bukan masalah dari karir atau apapun aja kan guys kan. Tapi intinya ya, kartu ini mengatakan kepada diri kalian, menyarankan kepada diri kalian kalau kalian ini safe ya, kalau kalian ini ibaratnya aman untuk kehidupan kali ini. Orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu belum tentu jahat kepada diri kalian, karena protected, kalian berada di bawah proteksi atau perlindungan ilahi Sang Pencipta. Kali ini di kehidupan kalian, takdir kalian ini kan, kalian sudah dilindungi oleh Tuhan. Jadi buat apa kalian takut kan? You are safe, Anda itu aman dan mendapat dukungan dari alam semesta guys. Jadi kalian ini ya disuruh kerjakanlah apapun yang menjadi pekerjaan kalian. Selama pekerjaan kalian itu positif dan halal ya, lakukan aja. Kalian itu tidak perlu minder kayak, tidak perlu takut kayak, buka diri kalian ya, kayak gitu ya guys ya. Saran pesan udah ibaratnya sudah menyuruh kalian buka diri aja. Tidak ada yang perlu kalian takutkan. Kalian ini aman di kehidupan kali ini. Tidak seperti di kehidupan masa lalu ya guys ya. Di kehidupan masa lalu mungkin
hidup kalian ini tidak aman kan, dan selalu dicelakain oleh orang sampai ya terbawa di rasa ketakutan dan trauma di dalam batin kalian itu terbawa sampai di kehidupan masa kini kan guys kan. Tapi masa kini keadaannya sudah tidak sama lagi kayak masa kemarin. Nah, kalau kalian ada merasakan tiba-tiba ketakutan sendiri, belum apa-apa negative thinking kepada orang, curiga kepada tetangga sendiri, atau apa-apa kan, kalian diingatkan, ditekankan, tenang. Kalian ini sedang berada di bawah perlindungan ilahi. Tuhan sedang melindungi diri kalian. Kalian tidak perlu takut berhadapan dengan siapapun. Kalian tidak perlu takut untuk membuka diri kalian, guys. Ngerti kan? Oke? Buang rasa ketakutan kalian ya. Kalian mendapat dukungan dari Tuhan. Dan Tuhan itu paling penting di dalam hidup kita, guys. Bukan orang. Tuhan sedang melindungi diri kalian. Jadi buat apa kalian takut? Apakah kalian tidak percaya kepada Tuhan? Nah, itu kan lain cerita kan guys kan. Oke. Nah, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Pisces, Scorpio, Virgo, ada zodiak Sagittarius dan Capricorn. Oke ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya. Oke, jangan sampai melenceng supaya kesannya ini nyambung. Saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Bergerak memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum tidak mau menjawab. Oke? Saya tarik nafas dulu. Oke. Dear pendulum, mohon jawab pertanyaan orang yang memilih kartu kelompok ini. Oke, apapun yang menjadi pertanyaan kalian, kalian lihat sendiri pendulum bergeraknya maju mundur dengan frekuensi yang agak kuat ya. Berarti kuat getarannya mengatakan iya dengan pasti ya guys ya. Thank you pendulum ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya
amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian, guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.